Kalian sudah tahu bahwa Tuhan memerintahkan kita memasuki Islam secara kafah. Coba kalian ketok di HP kalian saat ini ayat Quran surat Al-Baqarah 208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rayu rayu rayu. Rekan-rekan, hari ini kita ngomongin tentang kajian agama. Ini rada serius. Sebelumnya terima kasih yang sudah klik video gua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalian sudah tahu bahwa Tuhan memerintahkan kita memasuki Islam secara kafah. Coba kalian ketok di HP kalian saat ini ayat Quran surat Al-Baqarah 208. Apa bunyinya? Kita langsung saja ke bahasa Indonesianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah 208. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 208 ada kata masuklah kalian ke dalam Islam. Kalau ada kata masuk berarti ada pintu. Tuhan tidak mungkin berfirman seperti ini dalam Quran kalau Tuhan belum menciptakan pintunya. Jadi apa pintu dalam Islam ini? Kita diperintahkan masuk melalui sebuah pintu untuk bisa dapat memeluk Islam atau menjalankan Islam atau mengikuti Islam atau berada di dalam ruangan agama Islam secara kafah. Apa pintunya? Mari kita bahas. Kita semua tahu bahwa setiap orang-orang yang akan menjadi seorang muslim itu harus melewati sebuah ritual. Ritual apa itu? Itu ritualnya adalah membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yang diucapkan, apa yang diucapkan? Yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid, ya, rajanya kalimat, itu kalimat isbat yang diisbatkan oleh kita kepada Allah dalam diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah kalimat tauhid, dan kita mengisbatkan diri kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Itu adalah pintu untuk setiap orang-orang yang beriman memasuki Islam secara kafah. Pertanyaannya, bagaimana kita memasukinya, atau bagaimana kita memasuki Islam menggunakan pintu itu, menggunakan 2 kalimat syahadat. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Semua orang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Burung beo pun bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anak kecil pun bisa, bahwa semua juga bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi bagaimana sebetulnya 2 kalimat syahadat itu sah menjadi sebuah pintu untuk kita masuk ke dalam Islam? Jawabannya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar, yaitu dituntun, diisbatkan oleh seorang wali Allah, pewaris Rasulullah SAW, seorang yang amil, yang kamil, yang alim, yang kamil mukamil, atau seorang mursyid yang pasti ada di setiap zaman. Itu orang yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menjadi seorang yang alim, pemuka agama, ya, orang yang takwa kepada Allah, yang berhak menuntun kita menggunakan 2 kalimat syahadat itu untuk memasuki Islam secara kafah. Itu, ya, itu ada ritualnya. Kita bisa memasuki 2 kalimat syahadat itu dengan baik dan benar
apabila kita dituntun, ya, diisbatkan, ya, oleh orang yang alim, oleh orang yang takwa, oleh seorang mursyid yang kamil mukamil, seorang wali Allah fi hada zaman yang pasti ada di setiap abad. Banyak mereka yang berhak menuntun kita menggunakan atau menuntun kita mengucapkan dua kalimat syahadat, dengan kata lain atau dengan arti lain, menuntun kita memasuki Islam menggunakan sebuah pintu, memasuki pintu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Itulah ritualnya. Itulah ritualnya kita memasuki agama Islam. Memasuki agama Islam melalui pintu dua kalimat syahadat. Kalau tidak seperti itu, berarti kita tidak sah. Apa contohnya? Semua orang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi mohon maaf, apabila kita dituntun dalam tanda kutip oleh orang yang berperilaku buruk, ya, senang berjudi, senang mabuk, dalam artian berperilaku buruk dan bukan orang yang takwa, bukan orang yang dekat dengan Allah, itu pasti kita tidak akan sah, dan kita tidak akan sah memasuki Islam secara kafah. Kita pasti tertolak dan tidak sah. Intinya kita tidak sah untuk memasuki pintu la ilaha illallah, untuk menjadi bagian melangkah ke dalam Islam secara keseluruhan. Melangkah memasuki Islam, melangkah memasuki ruangan agama Islam secara keseluruhan. Itu. Jadi kalau kita misalkan dituntun oleh membaca kalimat syahadat, dituntun oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya, itu pasti tidak sah. Ya. Oleh karena itu, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan ritual itu? Mencari orang yang berkompeten untuk menuntun kita membaca kalimat syahadat, dua kalimat syahadat sebagai pintu memasuki agama Islam secara kafah, atau belum? Atau kita hanya Islam keturunan yang mengikuti jejak orang tua kita karena orang tua kita adalah seorang muslim, maka kita juga otomatis seorang muslim. Jadi dua itu pertanyaannya. Apakah kita sudah menjadi seorang muslim yang kafah, atau kita masih hanya seorang muslim keturunan? Pertanyaannya, jawabannya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Sesungguhnya apabila kita masih seorang Islam keturunan, segeralah cari seorang guru, segeralah cari seorang yang kamil mukamil, seorang wali Allah, seorang yang bertakwa, untuk menuntun kita membaca dua kalimat syahadat sebagai pintu untuk kita memasuki Islam secara kafah. Itu. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sholat kita mengucapkan kalimat, ada banyak ritual ibadah kita. Tetapi apakah kita sudah betul-betul, ya, diisbat, dituntun, ya, ditalkin oleh wali Allah, oleh orang yang takwa, oleh orang yang dekat kepada Allah, oleh pewaris Rasulullah yang menuntun kita membaca dua kalimat syahadat. Ya. Kalau belum, segera kita cari, atau kita akan tetap menjadi seorang muslim yang keturunan. Itu kajian yang sedikit bisa saya bagi, mudah-mudahan ini saya declare ini sebagai pengingat untuk diri saya pribadi. Sisanya mudah-mudahan Anda guna dan manfaat yang buat rekan-rekan. Sekali lagi, bahwa Tuhan telah memerintahkan kita, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memasuki Islam secara kafah, secara keseluruhan. Kalau ada kata masuk, berarti ada sebuah pintu. Dan apa pintunya? Pintunya adalah dua kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan bagaimana menggunakannya? Menggunakannya itu adalah harus dituntun, harus diisbatkan, ya, harus ditalkinkan, harus diisbatkan oleh orang yang berhak sebagai silsilahnya, sebagai pewaris Rasulullah, mengisbatkan kita, menuntun kita memasuki agama Islam melewati pintu la ilaha illallah. Itulah ritual masuk Islam. Itulah ritual masuk ke agama Islam. Seorang yang non-muslim tidak akan menjadi seorang muslim, tidak akan menjadi seorang mu'alaf
apabila tidak melalui ritual itu, apabila tidak melewati pintu itu. Jadi seseorang yang tadinya non-muslim akan menjadi seorang yang muslim apabila dia melewati pintu itu. Pintu la ilaha illallah, dengan cara diisbatkan oleh seorang yang berhak mengisbatkannya, seorang pewaris Rasulullah yang telah mendapatkan wahyu dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian hari ini, siang ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, apakah kita sudah menjadi seorang muslim yang kafah atau kita masih seorang muslim keturunan? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Semoga kita bisa memasuki Islam secara kafah, mengamalkan amalia-amaliannya, hidup mulia dan mati syahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.